Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita berdoa dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus kita bersalawat kepadanya. Allahumma shalli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Jamaah, ikhwan, akhwat, rahimakumullah. Syukur sepenuh langit dan bumi kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Sya'ban. Sebelum kita sampai dan disampaikan untuk masuk ke bulan Ramadan pertama. Bagi ikhwan, akhwat, sekolong langit, bagi kita semuanya jangan sampai ada yang bertanya-tanya untuk kita kapan hari pertama puasa. Hari apa atau tanggal berapa hari pertama puasa. Walaupun di sosial media di mana-mana di berita sudah terangkan kalau Muhammadiyah mulainya hari anu, ya, perintah hari anu. Kita nggak usah terpengaruh oleh wacana-wacana itu. Di TV pun sudah mulai terlihat berapa hari lagi gitu ya. Bagi kita ikhwan akhwat tidak usah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena kita punya guru, ikut saja. Nanti juga ada gitu ya. Nanti juga ada langsung pengumuman langsung dari pusat dari pengusaha Abah. Abah mulainya hari apa? Tapi kita meyakini setiap tahunnya Abah itu taat agama dan negara. Jadi pasti yang diikuti itu adalah ketentuan dari pemerintah. Jadi kita ikut saja dengan guru agung. Ikut saja dengan guru agung. Pengusaha Abah mulai manakibnya tanggal 18 kita ikut. Manakibnya puasanya mulai tanggal 19 kita ikut. Pokoknya tanggal berapapun yang ditetapkan oleh guru agung kita ikut saja. Karena selamat ikut saja. Ingin selamat ikut saja. Sudah tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi keraguan bagi kita semuanya. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, di 10 hari terakhir bulan Sya'ban ini kita sudah juga seperti biasa setiap bulannya melaksanakan sholat sunnah syukur Lailatul Qadar. Sholat sunnah syukur Lailatul Qadar namanya sesuatu yang disyukuri berarti sudah diperoleh, sudah didapatkan. Kalau orang lain yang belum ditalkin masih nyari Lailatul Qadar ya nanti nunggu bulan besok, bulan puasa besok di hari-hari ganjil terakhir, 10 hari terakhir. Hanya apa yang terjadi? Kebiasaan. Ada di setiap daerah ada yang di 10 hari terakhir niatnya untuk nyari Lailatul Qadar. Akhirnya bawa bantal ke masjid, janjian dengan teman-teman yang lain, yang satu bawa mie, yang satu disuruh bawa cabai, yang satu diburu bawa beras. Akhirnya ngeliwat di masjid. Kenyang, perut kenyang, tidur di masjid. Jadi cuma mindahin tidur di rumah ke masjid. Sampai Lailatul Qadar, kalau tidak ditalkin, tidak akan dapat Lailatul Qadar. Tapi syukur sepenuh langit dan bumi, bagi kita semuanya, wajib untuk bersyukur. Kenapa? Karena syin di bulan Sya'ban, ini pun maknanya adalah syukur. Wajib kita semuanya bersyukur. Kita mah sudah tidak disimpan lagi untuk nyari Lailatul Qadar. Yang ada kita suruh bersyukur saja. Karena kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kalau masih ada ikhwan yang bertanya, boleh. Tanya apa? Bisa kita sudah mendapat Lailatul Qadar. Apa indikasinya? Masya Allah. Ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar itu apa? Ciri orang yang mendapat keutamaan pahala ganjaran 1000 bulan. Maka kita dicontohkan oleh suri teladan yang tidak ada keraguan di dalamnya, memberitahukan kabar gembira kepada kita semuanya. Siapa dia yang mau duduk dari sebelum maghrib, lalu dia sholat maghrib berjamaah, lalu zikir khotaman, nyambung sampai sholat isya, zikir khotaman sampai selesai, maka
Kalau harus dikasih tahu faedah yang ada di dalamnya, sama dengan dia sedang melaksanakan ibadah 12 tahun tanpa cacat. Kalau sehari-harinya kita punya pahala ganjaran 12 tahun ibadah tanpa cacat, maka kalau kita mau iseng-iseng silahkan dihitung. 12 tahun tanpa cacat loh. Kalau ngandelin dari amalia keutamaan aja kemana-mana. Kalau tidak punya guru, tidak ditalkin, maka nggak akan tahu juga. Tapi setelah ikut dengan guru agung, kita sudah terbiasa minimal 5-10 menit sebelum maghrib kita sudah siap. Hanya kita melakukan amalan-amalan terus. Kan kalau bisa kata abang, dulu waktu di pasar minggu, kalau bisa kalau aus pun tahan. Supaya apa? Di dalamnya juga ada faedah kita puasa. Ditahan sampai beres khotaman amalia isya. Kalau sudah khotaman amalia isya, silakan kata abang mau minum steko deh. Berat, seperti mudah ya, tapi berat. Karena kita habis saat maghrib di tempat manakiban sekalipun, udah nggak kuat, kering, haus, minum kita kan setengah botol. Bahkan dengan apa namanya melakukan hal-hal yang lain, ngobrol dan sebagainya. Tapi ketika kita bisa mampu menjaga duduk dari sebelum maghrib, dihiasi dengan zikir, zikir jahannya, zikir kopinya, terus diaktifkan sampai beres khotaman isya, 12 tahun tanpa cacat sudah kita peroleh. Dikalikan, Masya Allah, bisa jadi bukan dapat keutamaan 1000 bulan lagi, tapi bisa jadi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu keutamaan. Sudah lebih Lailatul Qadar. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Bersyukur kita wajib hukumnya. Kita bersyukur kepada Allah setelah kita ditalqin ikut dengan guru agung, kita ditahu mana syukur yang sesungguhnya. Yang kedua, di bulan Sya'ban ada huruf ain. Apa ainnya? Ahdun. Sudah kita terangkan, saya pun sudah menerangkan. Bahwasannya kita ditalkin, kita belajar zikir dengan guru agung. Guru agung sedang melatih kita, sedang meriadhahkan kita supaya kita menjadi hamba-hamba yang mampu menepati janji. Karena kita punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ditekan kontrak, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, atini ma'abdatak wa ma'rifatak wa atini ma'aka abada. Ini kontrak resmi langsung dengan Allah. Ini akad, ini perjanjian jual beli kita dengan Allah. Kita sudah memasrahkan, namanya kita punya Allah, ya terserah yang punya. Maka apapun yang kita lakukan semuanya kalau sudah dipasrahkan kepada Allah ya sudah. Hanya Allah saja yang kita maksud. Hanya ridho Allah saja yang kita tuju. Selainnya, yang lain-lainnya bonus itu mah. Masya Allah. Luar biasa. Tidak kenal dengan pengersaabah. Bahkan tidak mau kenal. Tidak mau ditalkin. Tidak ditalkin. Tidak mau mengamalkan ini. Masya Allah. Selamanya kita akan menjadi hamba-hamba yang ingkar. Kalau ingkar di hadapan manusia saja Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir yang kita lakukan, sebanyak-banyaknya zikir yang kita lakukan, yang kita bayar, sesungguhnya kita sedang mempertebal keyakinan kita, sedang mempertebal otak, hati, pikiran kita supaya makin ingat bahwasanya kita sudah punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum. Sebelum diciptakan jasad ini, ruh ini pun sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah sang Maha Pencipta, hanya Allah yang memiliki kita semua. Sya'ban, baknya pengusaha abang dengan barzakh. Jadi bukan barzah ya, bukan pakai huruf H. Barzakh harus nyegrok sedikit kayak orang buang ludah. Karena huruf kha itu cara mengucapkan huruf kha seperti orang buang ludah. Kha, khi, su. Kalau kata orang Sunda harus ada nyegeknya kayak babi ngepet. Kha, khi, su. Barzakh. Gitu ya, harus belajar sedikit-sedikit.
Jadi apa barzakh itu? Sekat, penghalang yang akan membedakan, akan terlihat beda, terutama di hadapan Allah, orang yang sudah ditalkin dengan orang yang belum ditalkin. Sudah diterangkan ini juga. Tukang ojek yang sudah ditalkin akan beda dengan tukang ojek yang belum ditalkin, walaupun satu pangkalan. Nanam apapun itu di kebun, yang sudah ditalkin dan petani yang belum ditalkin akan beda di hadapan Allah. HRD, orang yang biasa kerja di kantor, segitu banyaknya orang yang kerja di kantor, beda dengan satu orang yang kerja di kantor yang sudah ditalkin dengan puluhan orang yang belum ditalkin di kantor tersebut. Emang apa bedanya? Bedanya adalah orang yang sudah ditalkin, berarti apapun yang dia kerjakan, apalagi dia selalu mengaktifkan, selalu mengamalkan 2 zikir yang diajarkan oleh guru agung, maka duduknya dia di pangkalan ojek, duduknya dia di saung di sawah, duduknya dia di meja di kursi kantor, akan selalu terhitung jadi nilai, jadi poin ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari pagi, apalagi dia sebelum berangkatnya ke pangkalan, ke kebun, ke kantornya punya wudhu, maka sama dengan dia sedang di pahala ganjarannya sama dengan dia sedang itikaf, sedang menunggu datangnya waktu sholat. Dari pagi nunggu datangnya waktu zuhur, kalau sengaja ngajak lama. Tapi kita dengan aktivitas kita, dengan kerjaan kita, yang di pasar dia jualan, yang ngojek dia di pangkalan, yang di kantor, dimanapun, semuanya jadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disama-samain pun akan tidak bisa sama. Kenapa? Karena di situ ada sekat, ada barzakh, ada sekat yang membedakan mana murid pengusaha Abah, gitu ya. Di dunia aja sudah terlihat. Apa cirinya? Ya udah, dimanapun kalau nunggu, oh ini pakai peci merah putih, bawa tongkat merah putih, sudah tidak diragukan lagi. Dia adalah murid pengusaha Abah. Perkara dia mengamalkan tidak mengamalkan, mah pokoknya nama pakai peci merah putih, tongkat merah putih, itu bisa dipastikan dia adalah murid pengusaha Abah. Gitu. Jadi sabda pengusaha Abah dulu di 2016 yang saya dengar. Mohon maaf. Tiba-tiba sinyalnya hilang, loncat. Jadi sekali lagi, baknya di bulan Syaban adalah barzakh, sekat. Gitu ya. Sekat pembeda kita dengan orang yang sudah ditalkin dengan orang yang belum ditalkin. Lalu ada alif. Alifnya ada apa? Di bulan Syaban ini adalah al-isbat. Bentar lagi rame nanti di TV akan ada sidang isbat. Kita mah sudah ada di sidang-sidang. Kita mah lebih kepada pengukuhan, penetapan. Kita mah ikut ketetapan guru agung saja. Untuk hal apa? Untuk hal apapun. Kita ikut ketetapan guru agung. Kita itibang saja ikut. Maka semuanya akan menjadi keberkahan, keselamatan, kebahagiaan untuk kita semuanya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Ya,
khusus doakan orang-orang tua kita, Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno, para sesepuh, para wakil talqin, semuanya kita turut berdoa. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dengan banyak terus menebar manfaat dan minimal kita disampaikan untuk bisa melaksanakan ibadah saum di Ramadan pertama tahun ini dan dengan diberikan kesehatan yang sempurna supaya kita diberi kekuatan karena walaupun di bulan Ramadan manakib dimanapun tidak ada yang libur, jadi kita supaya diberi kekuatan untuk terus mendatangi manakib online ataupun offline. Saya keberkahan demi keberkahan panen, kita akan panen keberkahan akan senantiasa meliputi kita semua dan keluarga kita semuanya. Terima kasih Bunda Aya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Terima kasih para wakil talqin. Terima kasih semuanya para petugas. Dan mari sama-sama kita ucapkan terima kasih kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui syukur kita berterima kasih kepada Guru Agung. Hatur nuhun Pangsa Abah. Terima kasih hatur nuhun Pangsa Umi. Terus bimbing kami semuanya agar selalu kami senantiasa stay di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami terus dibisakan untuk istiqomah, mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari Pangersa Abah sehingga kami semuanya terbawa untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berkah segalanya semuanya selamanya. Bikaramati Pangersa Abah awas radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadil mu'minin. Terima kasih. Mohon maafkan saya lahir batin dunia akhirat. Kita mau saum. Mudah-mudahan semuanya dibisakan juga besok kita bertemu via darat di manakib di Jagat Arash. Semoga semuanya dibisakan untuk hadir. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridwal inayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.